Saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita masuk pada topik ke-10 dari mata kuliah Introduction of Engineering Economy, pengantar ekonomi teknik. Kali ini kita akan membahas mengenai benefit cost analysis atau analisis manfaat biaya. Sebelum saya membahas mengenai benefit cost analysis, saudara harus memahami bahwa beberapa proyek dalam engineering tadi bisa kita kalkulasikan dalam atau klasifikasikan dalam bentuk apakah ini proyeknya bersifat publik atau proyek privat atau proyek swasta. Punya karakteristik masing-masing terkait dengan skala investasinya, terkait dengan umur hidup, suku bunga, pemilihan kriteria, dan evaluasi lingkungan. Namun pada dasarnya dalam analisis benefit cost analysis kita membandingkan apa manfaat yang didapatkan dari publik tadi dalam bentuk profit atau benefit, dan apa kerugian yang dapat dilakukan dalam bentuk cost atau disbenefitnya. Bagaimana kita menentukan klasifikasi arus kas dan hubungannya dengan benefit cost ratio atau benefit cost analysis? Pertama adalah benefit berarti keuntungan bagi publik, disbenefit berarti kerugian bagi publik, sementara cost berarti pengeluaran oleh perusahaan atau pemerintah dengan catatan penghematan pemerintah tadi dikurangi dengan biayanya. Saudara-saudara sekalian, klasifikasi arus kas dengan hubungan dengan benefit cost analysis punya beberapa metode penggunaan. Ada yang menggunakan benefit cost ratio secara konvensional, artinya dengan formulasi benefit dikurangi dengan disbenefitnya dibagi dengan cost sehingga didapatkan rasio. Atau yang modified ratio, artinya benefit dikurangi disbenefitnya dikurangi dengan rasio kemudian dibandingkan dengan investasi awal. Atau kita menentukan profitability index, artinya net cash flow dibagi dengan investasi awal. Ingat, semua istilah tadi harus diformulasikan dalam unit yang sama. Kalau sudah menggunakan present word maka semuanya harus present word. Hal yang sama dengan annual word dan future word. Namun di sini perlu diperhatikan jangan gunakan tanda minus sebelum biaya. Bagaimana pedoman keputusannya dalam penentuan benefit cost analysis? Pertama, jika benefit cost analisisnya, benefit cost rasionya lebih besar dari 1, maka layak secara ekonomi. Hal sebaliknya, jika seandainya kecil dari 1, maka itu tidak layak secara ekonomi. Secara logis ya sangat matematis. Bagaimana kita harapkan benefitnya lebih besar daripada cost-nya. Kalau seandainya kecil dari 1, tentu saudara didapatkan bahwa biayanya lebih besar dari manfaat, tentu tidak layak secara ekonomi. Contohnya seperti ini. Sebuah pengendalian banjir di beberapa negara akan memelan biaya sebesar 1,4 juta US dollar dengan biaya pemeliharaan sebesar tahunan dalam tahunan 40.000 US dollar dan umur proyek tadi adalah 10 tahun. Berkurangnya kerusakan akibat banjir tadi diperkirakan dalam nominal uang sebesar 175.000 US dollar per tahunnya. Kira-kira jika digambarkan oleh proyek tadi, ternyata penghasilan yang rugi bagi petani selama proyek dilakukan adalah 25.000 US dollar per tahunnya. Dengan tingkat bunga 6% per tahun, apakah proyek tadi harus tetap dilakukan? Salah satu analisisnya kita gunakan benefit cost ratio. Di mana dari data tadi kita dapatkan benefitnya adalah 175.000 US dollar, disbenefit atau kerugian yang dialami oleh petani sebesar 25.000 US dollar per tahunnya dengan cost-nya tadi. Di sini saya gunakan konsep annual word. Maka saya gunakan annual word untuk semua data, di mana biaya awal 1,4 juta dikali dengan faktor A per P 6% selama 10 tahun ditambah dengan 40.000 US dollar selama tahunnya, sehingga saya dapatkan cost-nya adalah 230.218 US dollar. Saya tentukan benefit cost rasionya, di mana saya membandingkan antara benefit dikurangi disbenefit dibagi dengan cost-nya, sehingga ternyata saya dapatkan benefit cost rasionya adalah kecil dari 1. Ingat, kalau benefit cost rasionya kecil dari 1, secara ekonomis proyek ini tidak menguntungkan, atau proyek ini tidak menguntungkan secara ekonomis dan saudara hentikan proyek ini. Namun ada beberapa kalanya ada perbedaan antara proyek publik dengan proyek privat. Beberapa proyek pemerintah kadangkala tidak memperhatikan cost-nya. Asalkan mendekati batas tertentu atau kecil dari 1 maka tetap dilakukan. Namun poin pentingnya adalah ketika kecil dari 1 itu tidak layak secara ekonomis, namun itu ketika besar sama dari 1 maka itu menguntungkan secara ekonomis.
Bagaimana seandainya ada berapa banyak alternatif, maka kita menggunakan analisis inkremental di sini. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas nanti ini di forum diskusi. Pastikan saudara pelajari ini terlebih dahulu. Terima kasih dan selamat belajar.